Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Growth Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. 2. Scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Growth Center. 3. Ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Growth Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Growth Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Shalom Growth Center Family di mana Anda berada. Pada saat ini saya ingin mengumumkan kita akan meluncurkan satu proyek dalam menghadapi COVID-19, yaitu Growth Center Together. Lewat Amsal 17 ayat 17 yang berkata bahwa seorang sahabat akan menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Ini waktunya Growth Center bukan hanya menjadi sahabat bagi saudara, tetapi menjadi saudara di dalam kesukaran hal ini. Izinkan kami untuk membantu saudara bahwa Growth Center telah berperan serta dan ikut mendukung dalam gerakan BPH pusat GBI, yaitu dengan tanggap sehati. Dan kami juga ingin make sure saudara juga mengisi form GC Together yang bisa Anda dapatkan di Cool Anda terdekat. Dan juga bagi Anda yang belum terhisap di Cool, Anda bisa menghubungi nomor hotline di bawah saya ini untuk mendapatkan form GC Together. Kami telah menyiapkan rekening diakonia yang dapat menampung setiap sumbangan, setiap turun serta daripada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam membantu proyek GC Together. Simple saja dengan menambahkan jumlah angka 19 rupiah. 19 rupiah di setiap jumlah yang Anda berikan supaya kami tahu tanda yang mana Anda bisa menambahkan 19 rupiah di setiap jumlah apa yang Anda sumbangkan. Saya percaya melalui GC Together ini, kita akan sama-sama melihat together stronger, together higher, together further. Together we have a bigger impact. God bless you. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya
akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara.
Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas.
Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya, seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat
bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah. 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan yang disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Happy Sunday Church. Ini adalah minggu yang kelima kita online service. Tanggal 19 April 2020. So how are you, church? Saya percaya tetap semangat. Culturing honoring God, dalam rumah pun kita bisa membesarkan Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati. So kami berdua, we miss you so much, dan kami harapkan kami bisa segera untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati sungguh dengan seorang hamba Tuhan yang dahsyat, Pastor Ridwan Huta Barat yang akan memberikan satu pesan khusus di tengah-tengah kita harus online dalam beberapa minggu ini. So how are you, Lia? Are you feeling good? Gimana rasanya di rumah? Rasanya nano-nano. Nano. Yang pasti rasakan yang pertama lebih intim ya. Intim kepada Tuhan itu sudah pasti. Dan lebih intim kepada di sebelah saya ini. Juga pada keluarga saya pasti lebih intim. Tapi yang berikutnya itu rasa kangen itu loh. Kangen bertemu dengan saudara sekalian semua. Kangen untuk sama-sama kita menyembah, memuji Tuhan. Itu kangennya luar biasa. Biar kita doa terus ya supaya itu terjadi lagi dengan secepatnya. Itu. Kemudian juga ada perasaan sedih tentunya. Ya melihat bagaimana banyak korban. Ya tapi juga perasaan mengucap syukur juga ada. Jadi boleh dibilang perasaan nano-nano itu selama masa karantina. Well, that's okay. Saya percaya semuanya akan lewat dengan segera. Well, ada berapa pengumuman yang kamu mau bacakan, Lia? Go ahead. Ya, ada beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 26 April 2020 akan diikuti secara online melalui growcenterchurch.churchonline.org pada pukul 10.30, pukul 1 siang, 3 sore, 5 sore, dan juga 7 malam. Yang berikutnya adalah seluruh kegiatan baik rumah doa, KOM, BPN, Encounter Night diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Sedangkan untuk KUL dapat dilakukan secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan bisa dilakukan secara online melalui QR Code atau juga melalui transfer. Dan setiap pertanyaan dan informasi dapat Bapak Ibu Saudara lakukan melalui email ke gc.office@growcenter.church. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Well, appreciate you guys at church yang selalu menjadi partner of Growth Center. Saya percaya gereja ini akan terus berjalan dan dengan project GC Together yang sudah saya umumkan beberapa waktu yang lalu, saya percaya biarlah gereja ini akan jadi berkat buat jemaat, buat lingkungan dan semuanya. Thank you for being partner, for giving di gereja ini, dan saya percaya biarlah gereja ini tetap menjadi lumbung Yusuf di tengah-tengah kekeringan ini. So prepare your heart, church. I bless you. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. God bless. Alright. Bolehkah dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara di rumahmu, di kamarmu, dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada, hari ini boleh bangkit berdiri sama-sama, sebab Tuhanlah kekuatan kita. Boleh senyum dulu dong sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Hanya kau milikku, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh, oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah
selamanya, selamanya. Tepuk tangan sama-sama dong. Hanya kau milikku, hanya kau milikku. Di surga Tiada yang ku ingini di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan, tak kuandalkan kekuatanku. namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber Dia kekuatan buat Bapak Ibu Saudara, buat seluruh keluarga-keluarga yang ada. Kuatku dan bagianku. Come on, once more, dengan iman. Allah sumber, kau kuatku selama-lamanya. Amin. kuatku, Allah sumber Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, 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 selama-lamanya, selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau yang jadi sumber kekuatan, Engkau yang jadi sumber kemenangan, Engkau yang berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. buat kami terus percaya sama waktu-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk bisa menerima setiap rancangan-Mu buat hidup kami itu. Terima kasih Yesus. Yes, Lord. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama nyanyikan dengan iman saudara dari awal sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua
hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Mari lebih lagi dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini doa kami Tuhan. Walau kadang kami gak mengerti, tapi kami mau percaya sama waktu-Mu Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama sembah Tuhan. Beri sama-sama naikkan syukur saudara. Kalau mungkin di minggu-minggu ini, di hari-hari kemarin kita mengeluh, Tuhan ini apa? Ini kenapa seperti ini Tuhan? Come on. Saat ini just come to His presence. Kita sama-sama bilang, terima kasih buat setiap rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik buat kami. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau baik, Engkau sempurna Tuhan. Rancangan-Mu gak pernah gagal. Rancangan-Mu selalu indah buat kami. Urabaya syanda baya la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 . Mari lebih lagi sama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman saudara, walau kadang dengan iman saudara katakan, mudah dimengerti. lewati setiap pencobaan, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shandaranamaya Shikanaranamararamara. Shandaranamaya Sekanakaranamaya Shandaranamaya. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu ada di waktu yang baik maupun yang kurang baik bagi setiap kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan.
Tangan-Mu yang selalu memegang setiap kami. Berjalan menuntun setiap kami Tuhan, lewati setiap lembah kehidupan kami, permasalahan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Yesus baik ya Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau ya Tuhan teramat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat setiap gereja-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah ya Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan sendiri yang turut campur tangan ya Tuhan. Lewat permasalahan ya Tuhan. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan ya Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Biar ada rekonsiliasi terjadi, biar ada pemulihan terjadi, biar ada mujizat terjadi ya Tuhan, pertobatan terjadi ya Tuhan. Dan hati Bapa boleh kembali pada anak ya Tuhan, hati anak kembali kepada Bapanya ya Tuhan Yesus. Di mana pemulihan keluarga ya Tuhan hari-hari ini sedang terjadi ya Tuhan Yesus. Dan sungguh ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan, kami boleh melihat ya Tuhan di setiap rumah ya Tuhan. Ada roh-Mu ya Tuhan yang menyala-nyala ya Tuhan. Ada roh kudus-Mu ya Tuhan yang menyala ya Tuhan. Ada hati yang menyembah ya Tuhan. Di setiap rumah ya Tuhan, kami melihat ada penyembahan yang baru ya Tuhan. Ada hati yang dipulihkan ya Tuhan. Ada hati yang menyembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan. Buat Pastor Niko dan keempat wakil ya Tuhan. Mari Tuhan urapi ya Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dengan dahsyat luar biasa ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan ya Tuhan, Tuhan sendiri ya Tuhan yang mendengarkan suara-Mu ya Tuhan bagi hamba-Mu. Tuhan sendiri ya Tuhan yang menyatakan setiap visi misi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berikan kekuatan ya Tuhan, berikan penghiburan ya Tuhan, berikan perlindungan, berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biar melalui pesan setiap hamba-Mu ya Tuhan, kami boleh diberkati ya Tuhan, kami boleh diberkati ya Tuhan, kami boleh dijamah ya Tuhan, kami boleh diurapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai ya Tuhan pelayanan hamba-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Pastor Andi, buat Pastor Lia ya Tuhan. Dan ketiga wakilnya Tuhan, Pastor Doni, Pastor Monty ya Tuhan, Pastor Timmy ya Tuhan Yesus dan keluarga. Mari Tuhan, Tuhan untuk bungkus ya Tuhan, ikat mereka dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Biar keunitian ya Tuhan, kesatuan hati ya Tuhan. Boleh ada ya Tuhan bagi pemimpin kami, bagi gembala kami ya Tuhan. Mereka akan berjalan dalam tuntunan penyertaan kasih setia Tuhan. Memimpin, mengembalakan kami ya Tuhan. Ke dalam panggilan yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan atas gereja ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna ya Tuhan atas keluarga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kesehatan ya Tuhan yang sempurna Tuhan anugerahkan ya Tuhan. Pagar pelindungan yang sempurna ya Tuhan, Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Buat bangsa yang Tuhan cintai, bangsa yang Tuhan kasihi ya Tuhan Yesus. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami berkatakan Shalom buat bangsa kami. Biar ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan ya Tuhan di saat-saat ini ya Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan, banyak pertobatan terjadi hari-hari ini ya Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biar bangsa kami berbalik ya Tuhan kepada Tuhan ya Tuhan yang kami sembah. Biar bangsa kami semakin mengenal siapa pribadi Tuhan yang kami sembah ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berkati ya Tuhan presiden, wakil presiden, menteri sampai jajaran yang paling rendah ya Tuhan. Gubernur ya Tuhan, wali kota ya Tuhan sampai jajaran yang paling rendah ya Tuhan. Tuhan kami berkati ya Tuhan, kami lepaskan berkat ya Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biar kira bangsa kami ya Tuhan boleh berjalan ya Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Boleh berjalan dalam panggilan yang Tuhan sudah sediakan atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berkati ya Tuhan setiap tim medis yang ada ya Tuhan buat bangsa kami yang sedang berjuang ya Tuhan untuk melawan setiap virus ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri ya Tuhan yang urapi ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang sempurnakan ya Tuhan kesehatan mereka ya Tuhan. Biar Tuhan pakai tangan mereka ya Tuhan untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara mari sembah Dia. Kami sembah Engkau, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan imanmu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bolehkah sambil mengangkat tanganmu sama-sama dengan imanmu saat ini Bapak Ibu Saudara? Wow. Wow. Dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dimanapun Anda berada, kita tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Allah yang sangat mengasihi kami semua. Tidak pernah salah, tidak pernah lalai. Selalu memberikan kekuatan karena pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak pernah melampaui kekuatan kami. Rancangannya senantiasa indah. Oleh karena itu Tuhan, layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami beribadah saat ini di rumah. Dalam garis ketaatanlah kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berotoritaslah atas setiap kami dimanapun kami berada, karena Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lembutkan hati kami. Bawa kami kepada kebenaran-Mu yang dapat mengajar kami, menunjukkan kesalahan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Karena tidak ada mujizat yang jauh lebih indah selain kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Semua kita yang percaya dimanapun kita berada bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya secara pribadi sangat bersyukur Anda mentaati program pemerintah. Kita beribadah di rumah. Tapi ingat, ini sifatnya sementara, case. Orang Kristen beribadah di rumah tidak mengurangi nilai kehadiran Tuhan. Jangan lupa itu. Tetapi sebaliknya, ibadah di rumah dalam momen ini, case seperti ini, ada pelajaran yang sangat mulia yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita berorientasi kepada kebenaran dan kegagalan. Benar dan kekal. Itu tema kita hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Kita mulai. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Demikian firman Tuhan. Jangan lupa, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam serta melakukannya. Kita mulai dari konteks jemaat. Konteks kebenaran firman ini bagian daripada kesimpulan dari pasal 1 sampai pasal 14, di mana jemaat Korintus mulai gagal fokus. Disadari tidak disadari, fokus mereka akhirnya bukan kepada kegagalan. Walaupun baik, belum tentu kepada kegagalan. Apa itu? Jemaat Korintus aktif melayani. Kalau saya mengajar orang dalam pelajaran teologi ya, untuk mengerti karunia-karunia roh, Anda nggak bisa melewati kitab Korintus. Karena di situ diuraikan tentang karunia-karunia roh berkenan dengan pelayanan. Jemaat Korintus aktif beribadah, aktif melayani, tetapi akhirnya hilang nilai-nilai kegagalan. Apa itu? Mereka hidup dalam ketidaktaatan, terutama perselisihan, pecah, mengutamakan satu dengan yang lain, mengutamakan karunia satu dengan yang lain, merasa bangga terhadap kelompok-kelompoknya. Makanya Paulus berkata, dan sekarang setelah diuraikan pasal 1 sampai pasal 14, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Mengingatkan berarti pernah diberitakan. Bahkan bukan sekedar pernah diberitakan kepada Korintus. Ditegas Paulus. Yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, sudah kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu pernah teguh berdiri. Tapi artinya bergeser. Apa itu? Ditegaskan oleh Rasul Paulus, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Bukan oleh pelayananmu kamu diselamatkan. Bukan karena kesalehan-kesalehanmu diselamatkan. Bukan karena banyaknya persembahan kau diselamatkan. Bukan sama sekali bukan. Saudara yang kekasih, pelayanan itu bagus. Khotbah bagus. Semua pujian penyembahan itu bagus. Bagus, tapi itu respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Rasa syukur kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Makanya tidak boleh merasa yang paling hebat, tidak boleh merasa paling berjasa dari seluruh pelayanan. Itu respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi jangan sombong, jangan merasa lebih rohani, jangan merasa paling berjasa. Itu penekanannya. Makanya ditekankan ayat 3. Sebab yang sangat penting, perhatikan jemaat. Alkitab jarang sekali menggunakan kalimat sangat penting. Saya ulangi, Alkitab jarang sekali menggunakan kalimat sangat penting. Kalau sampai digunakan kata sangat penting, itu benar-benar penting sekali. Seluruh firman Tuhan ini penting. Tapi kalau digunakan sangat penting, itu penting sekali. Jangan gagal fokus. Ini penting, sangat mendasar. Kalau sangat penting ini kita lalai, maka itulah yang dikatakan pada ayat 2. Kita bisa menjadi sia-sia menjadi percaya. Sia-sia menjadi percaya. Karena apa? Lihat ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jangan arahkan kematian Kristus kepada yang lain. Jangan. Kalaupun kepada yang lain hanya sekedar bonus atau gak fokus, gak utama. Yang sangat penting karena dosa-dosa kita.
Karena apa? Yang paling serius dalam hidup ini dosa. Saya ulangi, dosa jemaat. Perhatikan. Lihatlah serius tidak serius satu masalah. Dari akibatnya pertama, yang kedua. Dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah itu. Contoh, kita sepakatlah lebih serius kanker daripada bisul. Gak usah kita terlalu pintar pun tahu itu. Dari mana kita tahu itu lebih serius? Akibatnya, kanker bisa mati. Bisul tidak mati. Paling demam sebentar. Yang kedua, dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kalau kanker, yang turun tangan harus beberapa dokter spesialis. Mereka sinergi. Dokter ahli kanker, ya kalau kankernya paru-paru harus dipanggil dokter paru-paru. Bahkan kerjasama dokter jantung bisa ada kaitannya. Tapi kalau bisul, halo, dalam banyak hal, nggak usah ke dokter pun nggak apa-apa. Tunggu aja mateng, nanti dia meletus sendiri, sembuh. Dari akibat dan dari siapa yang turun tangan kita tahu mana lebih serius. Halo, mana lebih serius dosa daripada kanker? Dosa, saya ulangi, dosa. Halo, kanker dalam beberapa orang alami bisa sembuh. Ditangani para dokter. Tapi dosa, dokter manapun, orang manapun tidak bisa menanganinya. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Tidak sedikit bukan? Yang penting dia bertobat. Dosa yang serius, dosa yang bisa menghalangi orang ke surga. Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker, didoakan oleh kuasa Kristus, sembuh, mati tetap masuk ke neraka? Banyak juga bukan? Sampai-sampai Tuhan buat pelajaran yang mulia kepada murid-muridnya supaya jangan gagal ke fokus. 10 orang sakit kusta percaya Yesus menyembuhkan mereka. Dan semua sembuh. Lukas 17, semua sembuh. Tapi satu yang bertobat, satu yang menerima keselamatan. Yang 9 sembuh enggak? Sembuh. Dan Alkitab berkata tidak bertobat mereka. Tuhan sedih, tersirat dari pertanyaan retoris. Tahu pertanyaan retoris saudara? Kepada murid-muridnya, pertanyaan yang gak butuh jawaban. Tapi pertanyaan yang butuh perenungan. Supaya mindset kita diubah, diperbaiki. Direkonstruksi berikutnya. Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Kemana yang 9 lagi? Kata kemana bukan Tuhan tidak tahu kemana yang 9 itu. Bukan tidak tahu. Tahu. Tapi jemaat yang harus tahu bahwa 9 itu pasti binasa. Saudara yang kekasih, termasuk COVID-19, virus corona, itu gak serius. Makanya saya terlalu sedih kalau hari-hari seperti ini terlalu banyak orang Kristen berdoa supaya dilindungi Tuhan dari virus corona. Kalau itu tidak utama, gak ada masalah. Tapi kalau itu utama, menyedihkan saudara. Kan virus corona ini sementara, beberapa lama kemudian kan hilang. Gak ada virus corona itu kekal. Enggak. Tunggu waktunya. Negara Cina mulai hilang virus corona. Itu hal-hal nilai sementara. Kalau ada yang orang bertanya, boleh nggak kami berdoa begitu? Boleh. Tapi jangan utama. Akhirnya banyak orang menganggap, kalau nggak kena virus corona dilindungi Tuhan. Kan menyedihkan kalau begitu. Ada nggak orang di luar Kristen, orang penjahat, ateis, komunis, nggak kena virus corona?
Banyak bukan? Berarti mereka menikmati perlindungan Tuhan. Jangan begitu. Sebaliknya, ada enggak orang rohani, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, sungguh melayani. Akhirnya kena virus corona, meninggal. Mereka enggak dilindungi Tuhan. Itu kan dangkal sekali saudara. Saya sarankan, kita harus tidak boleh sembrono. Berdiam di rumah, kalau keluar pakai masker. Bagian kita kerjakan. Tetapi udah bagian kita dikerjakan, kemudian kita kena juga virus corona. Nggak usah terlalu khawatir. Bisa sembuh, bisa meninggal. Tapi itu nggak malang. Orang benar pun meninggal. Yang serius, kita sembuh nggak sembuh, kita kena corona atau tidak corona, masih main-main dalam dosa. Misalnya saya khotbah ke sana kemari, tapi saya punya istri simpanan. Saya nggak kena corona, saya nyeleweng. Itu kan menjijikkan saudara. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dosa ini yang serius. Mari kita ubah konsep kita. Ini paling penting. Kalau Anda menyembah, memuliakan nama Tuhan, Anda suka situs porno, Anda homoseks, lesbian, Anda melawan orang tua, Anda menipu dan berbohong, Anda gak suka baca firman Tuhan tiap hari. Ini kan Anda gak ngerti tentang salib Kristus. Sedih rasanya. Bahkan ada orang menggunakan darah Kristus. Darah Kristus lindungi kami dari corona. Halo, rendah sekali derajat darah Kristus untuk itu. Darah Kristus itu berkenaan dengan kematian Kristus. Tujuannya supaya kita bebas dari dosa. Makanya jangan lagi kita persoalkan bagaimana cara kita mati. Lihat Stefanus. Dia dilempari batu jemaat. Apakah Tuhan kurang melindungi dia? Oh, sangat dilindungi Tuhan. Kelihatan di mana? Dia mempermuliakan nama Tuhan. Mukanya kayak malaikat ketika menghadapi kematian. Itu hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus terjadi pada dia. Sehingga kalimat seperti Kristus di kayu salib. Dia menghayati tentang salib Kristus. Yaitu apa kata Tuhan Yesus? Ketika Yesus menjelang kematian, Bapa, jangan ampuni kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Stefanus katakan apa? Bapa, jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Mirip bukan? Hadapilah kematian, tetap kita berkenan di mata Tuhan. Apakah kena virus corona atau tidak. Makanya dalam kesempatan ini, saya menguatkan Anda pendengar. Jemaat sekalian, kalau ada di antara Anda kena virus corona, kalau ada anggota keluarga kena virus corona, bahkan meninggal, jangan menghakimi bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bukan, sama sekali bukan. Jangan menghakimi diri bahwa Tuhan gak melindungi kita. Mana kau Tuhan? Bukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi rohani kita ketika kita menghadapi kematian? Karena virus corona, dibunuh, jatuh dari pesawat, atau bagaimana cara kematian bukan penting. Tapi bagaimana kondisi rohani kita saat menghadapi kematian. Itu yang penting. Itu yang penting. Makanya berikutnya dikatakan, sangat penting. Yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagian-bagian terakhir. Apa itu dosa? Kita samakan persepsi. Saudara yang kekasih. Allah dari pertama kali menciptakan manusia untuk taat. Sudah jadi konsekuensi logis apa yang diciptakan cocok dipakai si pencipta. Handphone dibuat manusia. Lebih rendah kata dari cipta. Kata cipta itu dari tidak ada menjadi ada. Dibuat, digubah. Dari bahan-bahan yang ada, dibuat. Handphone buatan manusia. Handphone berfungsi, dapat digunakan. Itu disebut nilai ketika dipakai manusia. Manusia ciptaan Allah berfungsi, dapat digunakan ketika dipakai Tuhan.
Orang yang paling malang dalam hidup ini, seumur hidupnya sampai mati, dia tidak dipakai Tuhan. Engkau kaya, engkau cantik, engkau ganteng, engkau populer. Kalau kau nggak dipakai Tuhan, kau yang paling malang. Pertanyaan, apakah saya khotbah itu otomatis dipakai Tuhan? Belum tentu. Apakah saya berdoa, saya menyembah itu otomatis dipakai Tuhan? Belum tentu. Mengapa belum tentu? Dipakai Tuhan itu ketika kita taat pada firman. Itu yang saya bilang. Kalau saya khotbah, tapi di rumah saya maki-maki istri saya menyembah terharu-terharu, tapi kelakuan saya di rumah mengharukan. Itu berarti saya penyembahan saya dan khotbah saya bukan melayani Tuhan. Makanya Tuhan katakan apa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya buahnya atau perintahnya? Ya, perintahnya bukan buahnya. Makanya beberapa ilmuwan di Eropa beberapa ratus tahun yang lalu, bahkan kadang-kadang tahun belakang ini juga ada mau meneliti. Mengadakan penelitian, buah apa itu? Itu kurang kerjaan, gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Selama dia taati perintah Tuhan, itu dipakai Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan, itu hidup benar dan kekal. Tapi kalau nggak mentaati perintah Tuhan, nggak benar Adam dan Hawa. Putus hubungan dengan Allah dan hidup tidak dalam kekekalan. Sederhana, kelihatannya simpel kan? Ambil buah diusir Tuhan. Langsung diusir, tanpa tedeng aling-aling. Padahal sekedar ambil buah, satu dibagi sama Adam, diambil Hawa dibagi sama Adam. Langsung Allah tanpa tedeng aling-aling keluar. Yang bisa membuat putus hubungan kita dengan Allah bukan kanker, bukan cacat fisik, termasuk virus corona. Yang bisa membuat putus hubungan kita dengan Allah ialah dosa, ketidaktaatan. Makanya saudara kekasih, upah dosa itu maut. Akibat dosa hilang gambar Allah, akibat dosa putus hubungan dengan Allah, dosa itu sangat serius. Kristus mati karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dia bangkit pada ketiga, melucuti kuasa maut yaitu dosa. Supaya kita bisa mendapat pengharapan. Makanya Yesus datang ke dunia, sebelum dia mati menebus kita, dia kasih contoh ketaatan. Yang serius dosa atau ketidaktaatan, karena itu tidak benar dan tidak kekal. Yang paling bernilai, hidup dalam ketaatan karena itu benar dan bersifat kekal. Ini dua hal yang perlu ditegaskan dalam kekristenan. Sehingga sembuh nggak sembuh, khotbah nggak khotbah bukan ukuran utama. Makanya nggak semua orang percaya bisa khotbah, nggak semua orang percaya bisa mendoakan orang sakit sembuh. Makanya khotbah bagus bukan konsep nilai utama. Mendoakan orang sakit sembuh bukan ukuran nilai. Kena corona atau tidak kena corona bukan ukuran nilai. Taat atau tidak taat, itu ukuran nilai. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh bagaimana ketaatan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Apa salib? Lambang kengerian. Ada enggak Yesus kemungkinan enggak taat? Dia menanggalkan ketuhanannya, jemaat. Dia manusia seperti kita. Ada dia keinginan untuk tidak taat. Keinginan, tapi nggak dibuahkan keinginan itu. Di mana? Di Getsemane. Kenapa? Karena mengerikan sekali mati di kayu salib itu. Bukan sekedar secara lahiriah, bukan sekedar secara jiwa, walaupun itu mengerikan. Tapi secara rohani lebih mengerikan lagi. Makanya Tuhan Yesus berdoa di Getsemane apa? Kalau boleh cawan ini lalulah. Keringatnya kayak darah, saudara. Kalau boleh cawan ini lalulah.
Tapi dia nggak tutup dengan titik apalagi tanda seru. Tapi dia lanjutkan, jangan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu yang jadi. Karena dia fokuskan ketaatan. Walaupun harga yang harus dibayar itu mengerikan sekali. Lebih mengerikan daripada semua ketaatan yang lain yang dilakukan manusia. Termasuk Abraham. Abraham taat paling unggul di antara manusia yang berdosa. Yaitu dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Yang dikasih. Gak mudah. Yesus apa? Eloi, Eloi. Lama sabatani. Ketaatan memputus hubungan dengan Allah. Makanya kesimpulan. Yesus mati menebus kita supaya kita taat. Dan momentum yang paling indah, taat mulai dari rumah. Karena tingkat kesulitan yang paling tinggi di rumah. Di rumah kita gak bisa munafik. Sama orang lain kita bisa munafik. Sedih rasanya kalau ada di antara bapak-bapak kasar sama istri, lembut sama istri orang. Itu kan sinetron. Saudara, kita beribadah di rumah, beberapa minggu kita di rumah, itu momentum untuk kita mempraktekkan ketaatan. Makanya puncak kekristenan, apa kata Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah-perintahku. Fokus kita perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Janji itu akibat. Makanya Tuhan berikan penilaian yang paling tinggi, paling puncak di mana? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkan dan melakukan. Apa yang kita lakukan? Janji atau perintah? Perintah. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, di dalam minggu sengsara Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan penampakannya sebelum pencurahan Roh Kudus. Ini harus kita renungkan. Kita harus seperti Kristus, taat. Kalau gagal, minta Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, menguatkan ulang kita. Kita jangan pernah menyerah. Ulangi. Sampai ketaatan itu menjadi gaya hidup kita. Itulah orang Kristen yang berfokus kepada benar dan kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati GBI Gandara City. Tuhan memberkati untuk kita mempermuliakan nama Tuhan dengan ketaatan sampai garis akhir. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman yang murni ya Tuhan. Kau tunjukkan Engkau begitu sayang kepada kami Tuhan. Walaupun konsekuensi logis Engkau sangat sayang kepada kami. Kau tegur kami. Supaya kau perbaiki kelakuan kami melalui berubahlah melalui pembaruan budi kami. Mindset, paradigma, tata nilai, karakter. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika ada mindset kami, paradigma kami, tata nilai kami masih tidak berorientasi kepada kebenaran dan kekekalan, ampuni kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya seperti yang Tuhan maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing ya Tuhan. Supaya karuniakanlah kami anugerah yang mulia. Jangan ada kami tidak taat pada firman Tuhan. Anugerahkan kami karunia yang mulia. Karuniakanlah setiap jemaat-Mu semua pendengar ya Tuhan. Taat setia sampai garis akhir. Tidak ada mujizat di atas segala mujizat
selain kau dapatkan kami taat dan setia sampai garis akhir. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua kita jemaat sekalian sama-sama berkata, amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ya, sekali lagi yuk, jemaat yang di rumah, semuanya angkat kedua tanganmu. Ku mau mengikuti. Wow, thank you for your word, Holy Spirit. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Wow, amazing, amazing. Thank you, Pastor Ridwan Huta Barat. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Come on in the studio semua. Yes, amazing, amazing. Whew. Are you blessed, guys? Blessed? So blessed by the word. Saya percaya di tengah semuanya ini kita belajar bukan bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana cara kita hidup sebelum mati. Itu penting. Ketaatan ada sesuatu yang luar biasa. Dunia memang memerlukan karunia roh. Tapi bisa gak pada hari-hari ini stop ributin soal karunia dulu, but focus on the fruit of the Spirit. Yaitu buah-buah roh di Galatia 5 mengatakan, biar orang merasakan kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang-orang bisa merasakan banyak hal di sekitar kita. Stop untuk kita ngomong mengenai karunia dulu lah. Ini seringkali gereja-gereja ribut. Sekarang gereja satu karena semuanya harus bisa mengeluarkan buah yang bisa dinikmati. So guys, be fruitful. Karena Indonesia perlu buah-buah itu. Amen. So excited banget untuk bisa terus ada bersama saudara di rumah saudara saat ini. Terus buka hati. Habis doa berkat ini pun biarlah kita juga boleh menikmati fellowship di rumah kita masing-masing. Yuk kita berdoa untuk prayer request saat ini. Ayo berbahasa roh kirabasida kaira labasandara laba. Ayo kami percaya di depan screen kami ini Tuhan. Inilah orang-orang yang sedang bergumul. Oh Tuhan, mereka sedang menangis untuk hal ini. Setiap poin Tuhan, setiap hal yang mereka sedang yang rindukan saat ini. Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlalu jauh. Tuhan memeluk mereka. Tuhan, Kau yang ada bersama mereka. Pegang mereka tangan kananmu. Aku berkatakan sembuh. Aku berkatakan pulih. Aku berkatakan krisis ekonomi ini pasti akan segera diatasi. Aku percaya saat ini kekuatan double portion turun ke atas umatmu. Setiap poin demi poin yang ada. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Aku lihat jawaban. Aku lihat pemulihan. Aku lihat ada tarian yang baru. Aku lihat Tuhan, ada satu revival yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk semua yang kami boleh ucapkan syukur. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Oh yang dijawab oleh Tuhan, yes. Oh yang dijawab oleh Tuhan, yes. Ini dijawab oleh Tuhan, yes. Di tengah-tengah padang gurun pun ada jawaban. Di tengah padang-padang gurun pun ada sungai yang akan mengalir. Haleluya, haleluya. I'm excited church. Saya percaya gereja bukannya di gedung ini, tapi gereja ada di rumah-rumah saudara. Dan gereja ada di tengah-tengah masyarakat. So angkat kedua tanganmu, biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa.
di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, ya saudara, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, Amen. Have a good Sunday. Enjoy your stay at home. God bless you. Come on guys. Wow, bolehkah katakan kanan kirimu, bilang Allah sumber kuat kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buat engkau saudara. Ya, buat engkau, buat suami istri, buat setiap anak-anak yang ada, buat setiap lepas pribadi yang ada. Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini, di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamat. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh, 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 oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya. Come on, your people, sing. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Buat saya dan saudara, buat seluruh keluarga besar Growth Center Church dan Growth Center Manado, selamat.